perkara yang utama, bahkan yang pertama. Sekali lagi, perkara mengenal Allah adalah perkara yang utama dan yang pertama. Kenapa demikian? Salah satu riwayat menyebutkan awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Maksudnya, orang bisa dikatakan beragama kalau dia kenal Allah. Dan apabila dia kenal Allah, barulah dia dibilang orang yang beragama. Sekarang kita tanya kepada diri kita masing-masing, apa kita kenal Allah? Kita semua mungkin kenal Allah, tetapi sebatas asma, sebatas nama. Berapa banyak orang yang mengenal nama Allah, tetapi tidak mengenal siapa itu Allah. Oleh karena itu, siapa yang orang hanya tahu nama Allah, maka satu, dia bertuhan nama. Siapa yang dia cuma kenal nama Allah, maka berarti yang dia sembah selama ini cuma nama. Dan apabila dia bertuhan nama dan cuma dia menyembah nama, maka juga hukumnya syirik. Ingat Pak Bu, yang namanya syirik ini tidak ada ampunannya. Jangan katakan dan jangan bilang Pak Bu, kalau kita sudah bertuhan Allah dan sudah menyembah Allah, lalu kita tidak syirik. Tidak. Sebenarnya syiriknya ini tersembunyi, samar. Bahkan syirik yang tersembunyi atau samar yang dibilang Nabi apa? Syirkul khofi ini terlebih amat sangat Nabi takuti. Kenapa? Karena johirnya dia beramal, johirnya, lahirnya dia bertuhankan Allah, tetapi dia tidak kenal Allah, maka dia menyangka sudah benar, padahal syirik. Nah, oleh karena itu ini yang membahayakan bagi diri kita. Nah, oleh karena itu mari kita telusuri kembali agama kita. Nah, lalu bagaimana untuk mengenal Allah? Kita mengenal Allah ini Pak Bu, tidak bisa langsung mengenal zatnya, tidak langsung bisa mengenal Tuhannya. Nah, lalu kita mulai mengenal Tuhan ini melalui af'alnya. Apa itu af'al? Kelakuannya. Jadi telusuri pelan-pelan dulu. Oleh karena itu kenapa Rasulullah memberikan sunnah dalam syariat? Ini mengajarkan kepada kita semua agar supaya mengenal itu melalui af'al, melalui perbuatan. Lalu ada syariat. Ini Pak Aibud maksud Nabi. Tetapi sayang, dikiranya kita yang sudah bersyariat pinandugana di Tuhan. Dikiranya kita yang sudah rajin beramal, kenal bana di Tuhan. Padahal itu salah satu maksud yang dikehendaki Rasulullah untuk bisa kenal Allah melalui af'al Allah, melalui perbuatan Allah. Ujar kita syariat. Syariat itu ya gawian, gawian itu ya af'al sambatannya. Nah, kayak apa caranya? Jadi kita mengenal Allah melalui mengetahui akan af'alnya Allah atau perbuatannya Allah. Kenapa? Karena kada mungkin perbuatan itu kada denang berbuat. Amun paribasanya biar ini tahu orang lor batu kada ada orangnya, itu mau kada awal hantu pasti ada nama menawak. Kada mungkin perbuatan tidak ada orang yang berbuat. Kalau orang mengaji di pondok, kullu fi'lin fa'iluhu, tiap fi'il ada fa'il.
Tiap fiil perbuatan itu ada fa'il, tentu ada pelakunya yang berbuat. Nah, kita mengenal pelaku yang berbuat tadi melalui perbuatan, begitu. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Nah, lalu Sirin mengatakan, syah dan ketahuilah, bermula kaifiyat atau tata cara atau cara mengesahkan Allah Ta'ala pada af'alnya, yaitu bahwa engkau dengan mata hatimu dan mata kepalamu dengan i'tiqad yang putus, yakni yakin bahwasanya sekalian perbuatan yang berlaku di dalam alam ini sama ada perbuatan yang baik seperti iman dan taat, atau perbuatan yang jahat seperti kafir dan maksiat, dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan lainnya, dan sama ada perbuatan mubasyarah ataupun perbuatan tawallud. Semua itu daripada Allah. Jadi begini Pak, katakan, yakinkan segala perbuatan yang baik atau yang tidak baik itu gawian Tuhan. Rukun iman ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Mana ada 5, balok ada 5. Rukun iman ada 6. Rukun iman yang terakhir apa? Beriman kepada Allah dan qadar. Allah dan qadar, khairihi yang baik, wa syarrihi yang tidak baik atau yang jahat, minallahi ta'ala, semuanya datang dari Allah. Ini i'tikad. Lalu bagaimana perkara ini bisa demikian? Dengarkan. Yang baik dalam perkara bentuk atau rupa, baik dalam perkara isi atau hakikat. Nah, kita mengaji ini baik kan? Baik pada rupa atau bentuk, hakikatnya juga baik. Ini daripada Allah. Sekarang maksiat baik kan? Kada baik. Maksiat itu dipandang tidak baik pada rupa, pada bentuk, tetapi isi atau hakikatnya itu tetap baik. Namun ini jangan terlontar, jangan takaluar. Kenapa? Karena semua kita ini la haula wala quwwata. La haula, kita tidak bisa berbuat baik, wala quwwata, juga tidak bisa berbuat maksiat. Samunya antulah haula wala quwata illa billah. Baik dan yang tidak baik minallahi ta'ala, itu jangan diingkari. Jelas? Namun ulun tekankan lagi, hati-hati Pak Bu, ulun tekankan lagi, ini yang batin, jangan terlontar. Yang baik datang daripada Allah. Ini hakikat dulu nah. Yang tidak baik pun datang dari Allah. Dua hal ini jangan sampai kita terlontar. Kalau hendak pian ucap, kalau hendak pian kata, oke. Dua-duanya punya dalil. Kullum min indillah. Apa segala sesuatu yang baik dan yang tidak baik dari Allah Ta'ala. Ini jangan diingkari. Namun batasannya bagaimana? Bila pian ingin melontarkan, ingin mengatakan, bagaimana? Ma'asabaka min hasanatin faminallah. Kalau ingin dikata yang baik datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau tidak baik akui kita. Jelaslah ini ada. Walaupun pada hakikatnya baik tidak baik datang dari Allah. Namun kalau ingin pian katakan yang baik datang dari Allah, yang tidak baik akui kita yang salah. Jelas?
Nah salahnya di mana? Nah salahnya nang kayak ini. Bila nang sudah baik seorang payahnya, wow. Bila nang kada bagus napa? Tuhan pemanjadian aku nang kayak ini ya. Nah Tuhan nang dituduh, ini nang salah. Nah makanya hati-hati. Jadi kita berkumpul dan kita bertemu serta bertatap muka ini pun atas izin Allah, kehendaknya Allah. Ya, nah mudah-mudahan berkat kita kumpul di sini, mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surga. Amin. Nah, berpinan dua. Nah, pinan dua jagonya. Berarti apa lagi? Jangan ditawaki. Jelaslah. Jadi baik nang taat sembahyang baik, nang maksiat itu datang dari Allah. Inyakin kada kawal ieu berbuat maksiat. Jadi kalau pian baik boy bisa dan dapat berbuat taat dan melihat orang berbuat kebaikan, maka tidaklah juga kita bisa melakukannya dan orang lain memperbuatnya jika tidak karena pertolongan Allah. Tabarung kita nang maksiat, akui kekhilafan kita, walaupun pada hakikat kita juga tidak bisa melakukan maksiat. Jelaslah. Dah tabarung melihat orang juga berbuat maksiat, jangan dihina. Inya ada kawal juga, kada mampu juga maksiat. Bari terpakai ilmu yang ini, ilmu pahlawan. Di mana ya? Dihadangi orang, gara-gara awaknya kada mampu dia awaknya jangan dengar. La tataharraku zarratun, tidak akan bergerak sedikit jua pun kalau kada izin Allah. Illa biiznillah. Nah di sini dulu kita bujur. Siapa yang memperbuat ini? Nah makanya itu pernah pian belajar kalau sifat 20. Allah bersifat kudrat dan iradat. Kudrat artinya kuasa. Iradat artinya berkehendak. Ini buktinya nah. Pada syariat terbukti. Nah, amun tak bukti pada syariat pian lihat baik-baik. Bahkan pada diri kita sendiri, ini diri kita seorang atau dari orang lain, nah kita lihat baik-baik. Semua ini tidak lain perbuatannya Allah. Jadi mun kita melihat perbuatannya Allah, maka pasti melihat Tuhan, tetapi tidak langsung melihat Tuhannya, namun melihat perbuatannya. Sedangkan perbuatannya menyatakan adanya orang yang berbuat. Dipaham Bapak Ibu? Supaya jangan takut. Nang bahayanya kita ini nang takut. Walaupun kita di dalam taat, kita ini sudah di dalam taat. Di dalam taat kalau bilanya tak akui itu maksiat. Itu maksiat apa? Maksiat batin. Sembahyang baik ada? Sembahyang baik ada? Baik. Mencungkan baik ada? Kada baik. Oke lah, oke. Sembahyang baik, mencuntan kada baik. Ninang kedua-duanya ini secara hakikat baik. Kenapa keduanya ini baik? Hati-hati nak. Kenapa keduanya ini baik? Ibadah tadi lawan mencun keduanya baik karena datang dari orang yang maha baik, yakni Allah. Lalu di mana kada baiknya? Dipandang johir. Dipandang johir pulang. Nang sembahyang tetap baik. Jadi sholat ini
Pandang johir baik, pandang batin baik, nanang mancuntan. Pandang johir kada baik, pandang batin tetap baik, karena terbit dari Tuhan yang maha baik. Jadi jangan menghina-hina orang yang belum lagi dapat hidayah. Karena kita pun sebenarnya atas petunjuknya Allah. Mestinya pian doakan, makanya Nabi pernah. Coba perhatikan. Kenapa Nabi kadang membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy? Kadang membalas, malah mendoakan, ya. Jujurnya dalam tarikh, dalam riwayat Jibril bertawari Jibril, Muhammad hendak ku angkatakan gunung tuh, ku tindih buruhannya itu habis. Kadosa Jibril. Amun pian dilawanakan orang tambahi lagi. Oleh apalagi ibu-ibu, balum orang marungkau, balum orang marungkuk beruduh dah. Orang hanya masang kuda-kuda. Bebinian ini kadang jadi lelawanan tahu, bebangat. Tapi kada binian di sini, Bang. Kada ada binian di sini. Kada sedikit. Jangan lagi tegang. Ini guru jauh beli. Ya Allah, jalannya ini dasar maayak benar. Ya Allah, jalannya maayak. Ada orangnya aja nang di sini nang ali ayak, jalannya aja maayak. Sudah paham tadi, paham? Ayo, gawian siapa nih? Tapi jangan kena nang sumbernya siapa? Jangan disambar Allah Ta'ala, baranai. Bila pian katakan Allah lain, karena jahirnya kita. Itu nangaran hakikat andaknya nih di batin. Jangan terlontar. Jelaslah. Jangan jadi orang bahari pakaian dalam tak keluar pas jadi Superman. Bakal bagus kalau aman. Bacawatan. Ada bagus. Nah, itu hukum. Jadi ulur-ulang supaya pas. Baik ada baik, hakikatnya datang dari Allah. Kenapa? Karena seluruh makhluk tidak ada yang kuasa. Hanya Allah yang bersifat kudrat, kuasa, dan iradat kehendak. Lalu bagaimana pandang johir? Yang baik akui Allah, yang tidak baik akui kita. Nah, kenapa akui kita? Adab. Jadi nang salah lah itu akui seorang. Tetapi berbeda Pak Bu, ini berbeda. Kebanyakan kita kebaikan malah kita nang akui, sudah nang kada baik lalu dituduh Tuhan. Nah ini nang terbalik. Bujur kada? Amunnya sudah dapat nikmat, jaka kada aku cangkal busa dan kayak ini Pak. Jaka kada cangkal nang kayak ini sawitnya nampur siapa? Ampun orang. Boleh nampun ulun. Julur sepanjang mata memandang biarpun malam nang dilihat sawit aja. Mbak, bepandir non sidin tadi pun sidin ini 2000 hektar. Nang ada dihitung lah, nang ada dihitung. Itu nang ada dihitung. Nang dihitungnya pengguru 20 aja. Balum lagi ya Allah beliau. Ayo aja karena bila nongkrong pembakalan ada pembakalan. Makalah. Pokoknya kami tadi di motor guru numan. Pokoknya bila kasinin 3 buah nomor motor. Gitu. Momen emang kayak ini kita awal motor gana, motor halus harus negana, nggih, sarpong bakadinya Pak. Kita kembali. Nang salahnya munnya sudah seorang nyaman berduit dihormati takui seorang nya sudah dapat ujian dapat cobaan Tuhan nang dituduh ini nang luput ini nang salah
Nah, jadi Bapak Ibu benarkan i'tikaf. Nah, tolong. Di sini orang kenal Tuhan. Makanya dimulai kenapa dikenalkan sifat Tuhan. 620 mulai wujud sampai mutakalimun. Allahu mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadiru fakudratun. Apa artinya kan? Kuasa. Fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Makanya kita dikenalkan sifat itu agar supaya jangan takut. Berat Pak Ibu. Wujudu kalamun lakia salahu. Kalau kita nih sudah takui merasa sorot, walau di dalam taat dosa maksiat, jelas kah? Jangan kita merasa yang sudah bisa beribadah, jangan yang kita sudah bisa taat, dan jangan mengira bahwa kita sudah di jalan Allah lalu sudah benar. Apabila kita takui, bisa saja orang ahli maksiat merasa dia berdosa dan merasa hina, dia lebih mulia. Paham? Lebih mulia dari yang si tanah. Belum ambilkan cerita. Ini cerita wali. Jadi ada seorang wali. Siapa nama beliau? Abu Yazid Al-Bustami. Ini wali kutub. Nah, karena orang Abu Yazid kalau paling Abah Yazid dia tahu. Abu Yazid Al-Bustami seorang wali. Begitu sidin Pak Aikwe berpapasan, berbetulan, berselisihan dengan seekor anjing. Bukan manusia, anjing. Maaf lalu berdiri beliau. Lalu mempraktekkan. Lalu lapar duduk terus. Mulai banjir duduk aja di motor, sampai pulang di rumah sini duduk pulang, di sini duduk pulang. Apa? Jadi waktu berbetulan, berpapasan, berselisihan lawan anjing, si dia hendak ke sana, anjing hendak ke sini. Anjing najisnya termasuk najis apa? Mughalladhah berat. Namun di sini kalau berat lagi menyambat berat. Itu alam berat lagi. Bicara Allah berat. Namun sini nih, ya berat. Jadi kita menyambat aja berat. Lalu nangaran tuan guru, kalau pina kena liur anjing, diangkat sidin gamis. Diangkat sidin gamis. Apa yang terjadi? Anjing tupai bersuara, terdengar ngaran wali kasep mendengar, wahai tuan wali. Si anjing tadi berpandir mendengar, wahai tuan wali. Bujur aja kami wali. Bujur aja kami wali. Dan aku ini bujur jadinya binatang. Tapi aku ini makhluk Allah Ta'ala juga. Seumpama engkau makhluk Allah Ta'ala, cuman Allah jadikan ikan manusia, aku binatang. Tapi dua-duanya makhluk Allah Ta'ala. Paham? Lalu kenapa ikan jadinya takutan lawan aku? Ikan jadinya takutan lawan liurku karena najis. Tetapi hatimu wahai Tuan Wali, itu lebih najis. Kenapa? Merendahkan aku. Padahal aku ini makhluk Allah Ta'ala juga. Paham? Apabila seorang ahli ibadah menghina ahli maksiat, itu lebih najis nah ahli ibadah.
Jelas kan? Karena inya merasa mulia. Lalu sadar apa itu? Abu Yazid sadar Abu Yazid nangaran wali capat kita gururan wala siapa nanggur apalagi wali yatim itu mah hadang lakum dinukum jadi hanya wali yatim. Nah jadi bilanya kita sudah bagus beribadah secara jahir, mun masih aja merasa mulia itu lebih najis dari orang yang maksiat yang merasa dirinya hina. Jelas kada? Ini makhluk Allah Ta'ala aja. Makanya kita nih bersyukur aja Tuhan jadikan nah kayak ini nah syukur alhamdulillah. Nah kayak ini nah dulu kan dalam langgar. Nah bilanya tuntung babayat makanya nah adanya nih. Apa nyamannya ilmu dapat silaturahmi dapat ujar Nabi hendaklah ikam ku berikan resep ya Nabi mudah-mudahan ini jadi doa ku beri resepnya Nabi siapa nama malakan ini panjang umurnya murah rezekinya apa aja ya sahabat ya Rasul palyosil rahimahu sambung hubungan silaturahmi. Nah kita silaturahmi jauh-jauh lu datang ke sini amankan sandal kau dengan nama gua itu kadang-kadang gua ada jari lalu tapi lu aman pembakal ada udah mungkin sandal lu hilang aman sandal lu hilang diganti sidin jelas dah 2 kali lipat. Aduh saya ditukarakan pembakal duitnya aja. Kita jangan tapi tegang ini derami tegang sebabnya adina ini ngertilah jangan takui. Nah jadi melihat segala sesuatu ini apalnya gawian Tuhan berada. Makanya waktu kita sembahyang dengari ayat apa fawailul lil musallin celaka orang nang sembahyang. Sebab celakanya orang sembahyang ini kenapa? Alladzina hum yura'un. Bahasa syariat yura'un riya. Orang yang riya minta nilai, minta puji, minta tangguh lawan orang lain, lawan makhluk itu riya. Maka fawailul lil musallin celaka. Tetapi memahaminya jangan di situ aja. Perkara riya pian sembahyang di kamar sorangan kadang-kadang melihat. Tetapi pada saat pian beribadah pian melihat diri pian nambah ibadah riya juga. Jelas merasa seorang nang tak itihi ba'amah kada tak itihi pian lah. Di dalam sholat ada rukun qauli, di dalam sholat ada rukun fi'li, di dalam sholat ada rukun qalbi. Kita ambil satu nah. Kita ambil satu. Di dalam sholat ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu artinya perbuatan. Yang mana? Berdiri betul. Kita hitung dulu. Kita hitung. Berdiri betul. Nah, setelah berdiri betul, rukun 6 berupa perbuatan aja. Rukuk 2 sudah. I'tidal 3. Sujud 4, duduk antara 2 sujud 5. Nah nang 5 nang ini nah. Nang 5 nang ini rukun fi'li, artinya perbuatan. Jangan tak akui ini gawian kita. Kalau tak akui gawian kita batal. Riya, jelas kan? Jangan pikirnya aja tahu. Ini rukun fi'li tahu tapi pian nang merasa berbuat. Nah itu riya. Jelas? Jelas kan? Nyata jelas bukan gamisnya. Yang jelas mau bener. Nggak dijelas juga. Ulun jadi koler membukakan tapi nabi binin bukan. Malah gurunya tegana abah pun abahnya lagi pak. Nanya itu ada mau aku. Ini biar aku simpan dulu. Ini akan ketika man.
hati-hati nang kita beramal nih rukun fi'li itu nang berupa perbuatan kita nang terlihat, kita nang berdiri, kita nang ruku taidi riya, kita nang i'tidal itu nang riya, biar seorangan kada nang melihat, tetapi riyanya di mana? Kita nang terlihat, kita nang beramal kada memperhatikan bahwa ini afalnya Allah, gawian Tuhan, nang Tuhan dipadakan kudrat, arti kudrat kuat, nyata kuasa Tuhan, nyata, jelas gak? Nah ada pinandu lah di Tuhan, pinandu di Tuhan, nah ngalih usia tantuk dahi lawan Tuhan menampar ke Tuhan. Ada pinandu, ulun nih ada pinandu lawan pembakal, nggih harus am hantam. Pinandu kada pembakal lawan kada pinandu lawan guru, dijaga sini. Siapa kamu? Maka guru. Ada pinandu, lihatin dulu pembakal. Di pinandu dulu. Jadi bila ulun datang ke sini, guru kan. Ada apa lagi sudah mau pinandu? Harus guru di sandra. Ini siapa anda? Mau kemana? Harus 1x24 jam sambil diri. Ngerti kan? Ini urun maksud selama ini kita kenal di Tuhan. Jadi ngandu. Nah di sini nampai wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia beserta kamu. Tuhan itu selalu beserta kita dari awalnya sampai akhirnya ada berpisah. Kada babi di mana melalui perbuatannya. Mungkin pian bertanya, lalu bagaimana Nabi yang bertemu Tuhan di apa namanya, di Sidratil Muntaha? Oke. Bu, oke bu, oke. Nya oke ini bu ada 3 kalimatnya. Ada oke, ada okai, ada ungkai. Ini nama-nama dia. Ayo kok. Mana mana oke kah, oke kah, oke kah, bu, ayo pujuk, nip juga dia, ini oke juga lah, mau ngomong kayak ngalir juga lah. Nah Nabi nih kisah melihat Tuhan saat Isra Mi'raj, hati-hatilah, jangan dibohongi terus. Kita ini sudah ada pintar, dibunguli pula. Maksud Nabi bertemu Tuhan saat Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha itu bukan ada Tuhan, bukan ada Nabi. Nabi itu seorangan. Seorangan. Dengarin, Nabi itu sendirian. Lalu bagaimana Rasulullah bisa mengatakan aku melihat Tuhan, aku bertemu Tuhan? Nabi melihat Tuhan pada diri Nabi sendiri melalui sifat. Sifat yang mana sifatnya? Qudrat, iradah. Lalu Nabi menghabarkan, aku yang Nabi melihat Tuhan, aku bertemu Tuhan. Dikira di Sidratil Muntaha itu ada Tuhan. Kalau Tuhan di Sidratil Muntaha, batal belajar tauhid. Berarti Tuhan bertempat, maka Tuhan tidak bertempat. Ayo, nah kita tahu di Tuhan nih. Bilang dikisik-kisik dari supaya hilang. Kemana anda kira aku cetokan? Ini mau banget. Yang salah. Padahal inilah yang dimaksud bertemu Tuhan. Kalau bertemu melihat kira, ya saya melihat. Namun soal bertamu untuk ada melihat, nah ini yang dipadakan tahijab. Tadi Pak Bu maaf, biar mengetahui lah orang surga lawan kada surga. Maaflah, memang perkara surga dan para dengan neraka, mana ahli surga dan mana ahli neraka, ini masih perkara gaib bagi ulun tidak. Yang mengatakan perkara gaib itu lantaran kada tahu.
gaib. Tuhan dipadahkan gaib karena belum tahu, belum beritahu. Jangan selalu mengatakan Tuhan itu gaib. Sekali lagi, jangan selalu beriktikad, berkeyakinan Tuhan itu gaib. Kalau Tuhan itu biar selalu iktikadkan gaib, lalu kita ini kena mati mendatangi siapa? Tuhannya gaib. Amun selalu Tuhan biar katakan gaib, berarti selama ini orang Islam bertuhan hantu. Tuhannya ada tidak? Kada dilihat. Oke, kita berdalil. Karena hubungan nang ini kan pondokan bahaya. Pada tahu di sawit aja. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Betul? Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jangan Pak sebutin aja dalil. Quran itu ayatnya 6666. Sebutin aja lebih yang berdalil. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Gaib itu gini nyambat gaib. Ayat yang lain itu ada. Mana? Dzalika alimul ghaib wasyahadah. Yang gaib itu nyapa? Ayat yang lain lagi apa? Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tuhan tidak saja batin, gaib, tapi dia juga zahir. Karena itu kita belajar Allah bersifat wujud. Arti wujud ada. Setiap yang ada tuh nampak. Kenapa kita digaib terus? Bertahan pang digaji. Kenapa? Amun pian mengatakan gaib terus berarti kena nih sasat kena dalam kubur mencari itu Tuhan. Yuk situ lagi tunggu mati. Alhamdulillah kita masih Allah berikan umur. Nah, kembali. Jadi Pak Ibu, nang tadi menentukan surga lawan neraka tuh sekarang. Tapi mau nyapian tahu jangan juga pian no ahli surga jangan juga beranai. Surga bagi orang yang kasyaf kenal Tuhan. Surga bagi orang nama ma'rifat pinandu di Tuhan. Neraka bagi orang yang terhijab tak dinding lawan Tuhan. Dalilnya mana? Dengari. Nah orang tak dinding yang lawan Tuhan itu wajib neraka walau dia ahli ibadah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Yuk. Khatam itu artinya tertutup, terdinding, bahasa Arabnya terhijab. Orang yang terhijab, terdinding, tertutup, tidak mengenal Tuhan, khatamul ala qulub hatinya, wa ala sam'ihim pendengarannya, wa ala absarihim penglihatannya, ghishawatu wa lahum adzabun azim. Bagi mereka ajab yang pedih. Ajab yang ahli neraka sudah kau ditentukan. Nih jangan kena dibawa keluar, oh dia kayak ahli surga kada. Mudah-mudahan kita yang Allah berikan pengenalan kita ahli surga, amin. Nah mudah-mudahan orang yang belum kenal Allah berikan hidayah. Itu aja, kita tidak menghinakan dan kita tak ada aku. Jelaslah. Nah, jadi siapa yang terdinding kada kenal di Tuhan di dunia ini? Jelas sudah. Wa man kana fi hadhihi a'ma. Dalam Quran juga barang siapa yang buta mata hatinya, tidak mengenal Tuhan, buta. Fa huwa fil akhirati a'ma. Nanti kalau dia mati masuk ke dalam kubur, wa adallu sabila, ruhnya sasat. Nyada beda dulu. Ada anak
Nah, ini penting. Nah, kayaknya gawian siapa? Ya, bujur pada pandang jahir gawian makhluk. Pada pandang jahir gawian makhluk, perbuatan makhluk, ikhtiar makhluk, usaha makhluk, syariat makhluk. Padahal mampulah makhluk berbuat, maka la haula wala quwata. Nah di sini Pak Bu, berapa banyak orang yang mengata la haula wala quwata illa billah, pembohong, ngeramput. Bukan kalimat yang salah, kalimatnya kada salah, kalimatnya benar, tetapi etikatnya yang salah. Nak sembahyang, la haula wala. Woi, itu kita salah nyambat kebanyakan lalanya. Ya sidin gawian melalaya. La haula wala wala. Walanya banyak padan. La haula. La haula la qadir. Kita tidak punya upaya, artinya kita tidak kuasa. Wala quwata wala muridun. Kita tidak punya daya upaya, artinya tidak punya kehendak. Adanya kudrat iradat, adanya daya upaya illa billah, itu hanya saja dari Allah. Maka disambut. Ini hendak turun. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Nggak sumpahnya nak bama, banyak mengaramput. Ngaramputnya di mana etikatnya? Di mana etikatnya? Satu sisi dia melafalkan ketidakberdayaannya, satu sisi inya nampak iyanya, jelas. Satu sisi dia menyatakan ketidakberdayaannya, tapi satu sisi inya nampak iyanya. Nah ini namanya wayang, iyanya wayang. Wayang tahu tuh wayang Bu. Kalau di wayang Pak. Berarti kada pernah lihat wayang nenek. Gak akhirnya orang tahu wayang keharatan main. Padahal nang mola wayang siapa? Dalang lah. Nang marupai wayang dalang. Nang mangarani wayang dalang. Nang melakonakan wayang. Jadi wayang bagaimanapun baiknya rumah, baiknya perbuatan, namun dimati dalam lampu hampiran. Bujur dah, hampiran. Itu kan sebelum dalang datang berjalan digadang. Kau bergerak, kau bergerak, ditajak. Coba umpamakan kita ini. Kada kau bergerak mendatang, kita hanya melihat wayang ini di depan layar. Di depan layar. Jadi seolah Pak gue ini adalah cerita wayang. Karena dia melihatnya di depan layar. Limbah biar ke belakang panggung, utuh soalnya orangnya utuh nang memainkan ijih kau leh toh orang keluar sekali orang keluar namanya tadi dia kau leh toh ayo lihatin pian memandangnya jangan dilahiriah, pian nang kau beramal berbuat dan berbagai-bagai. Pandang ke dalam. Dari mana? Kudrat iradat. Siapa yang bersifat Allah? Berarti sifat yang ada pada diri kita bukanlah sifat kita, tetapi sifat Allah. Sedangkan sifat itu asada yang dengan yang punya sifat. Kada pinandu jual hari-hari bakawan lawan Tuhan. Hari-hari mulai bangun hingga guling. Karena apa juga orang buta dah Wak. Orang buta melihat yang ada.
Sekali lagi dijawab, orang buta melihat kada? Tentu kada melihat. Behubu teh ata picak. Siapa nang bisa baca nih? Behubu teh ata, orang buta mana melihat? Hanya satu-satunya Pak Ibu sepanjang sejarah si buta dari goa hantu nang gak melihat. Bujur kata, hanya satu-satunya. Kada ada sejarah buta nih kau melihat. Hanya si buta dari goa hantu aja. Ibu-ibu mana tahu? Nah, kenapa guru si buta tuh kau melihatnya warik memadahkan? Makanya ada pisah non wariknya tetap. Kenapa? Bila wariknya ini berjauh, habis ternyata cabur ke sungai. Ngerti lah pian? Bila pian melihat dari luar, dari johir, itu mesti pian melihat kelakuan pian tak akui. Sama pian melihat dari depan, dari luar, wayang tadi seolah wayang nahar. Coba tembus ke dalam batin, maka pian akan melihat siapa yang melakukan wayang dalam. Begitupun juga sifat yang ada pada diri kita ternyata bukan sifat kita, sifatnya Allah. Wa sifatil ghairi, sifat tujuan aku nih aku. Makanya gue ini banyak apa nenek? Ini banyak apa nenek? Pian tahu lah aku ini dari mana asalnya. Ini orang kaluan nama ngeluaran. Ujar kaluan apa? Awak orang alabiun ini awak aja jadi sekalinya lalu diambil ngaran banyu awak. Ya, nah ada tahu lah sejarahnya. Kenal belum ada. Itu sejarah aqua. Ya membakal nggak tahu nyari tahu. Nah jadi perbendaharaan pian asal usul aqua. Paham nggak? Jadi apa yang dikatakan Pak Udun dapat ijazah kitab itu di dalam kitab apa? Fawaidul Mukhtari. Beliau masih hidup. Siapa? Al-Imam Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith di Madinah. Di dalam kitabnya beliau mengatakan apa? Ujar Siddiq, tarkul maksiat, menghindari maksiat, afdalu itu lebih baik, itu lebih afdalu min fi'lit ta'ah, daripada berbuat taat. Kenapa? Menghindari maksiat itu lebih afdal. Walaupun kita beribadat nang wajib-wajibnya aja. Nah, nang sunat kadang tagawi, kadang-kadang. Apalagi lalakian yang tapi banyak bersunat habis kena. Jangan sampai disunat terus. Ada binandu nang bini, jeneng bini apa pina ubah. Pina ubah ini walau nang wajib aja, tapi maksiat jangan digawi, itu lebih afdal. Walaupun ibadahnya luar biasa secara lahir, ya Rabb, nang wajib, nang sunat, sembahyang, puasanya nang wajib, nang sunat, wiridnya macam-macam, mulai maghrib, isya, baru lagi tengah malam, tapi tak akui. Ini maksiat lebih besar dosanya. Nah jadi hati-hati ini, jangan lagi kita tak akui fa'idun. Jadi secara hakikat apa yang berlaku pada diri, pada yang lain, ini menyatakan Tuhan hendak Pak Ibuai melihatakan dirinya lawan kita, tapi melalui gawiannya. Ngertilah? Pada johir kita yang berbuat, ia disebut syariat. Saya kira
pada johir kita yang berbuat lalu sambatannya syariat. Pada batin ini perbuatannya Allah lalu dipadahkan af'al. Jelas kan? Af'al itu ya gawian. Yang ada tahu gawian perbuatan. Yang ada tahu perbuatan bang, tahu lagi. Ulang-ulang nah. Ini pian menyambar kalau hari-hari mengkada syariat kita di mapa. Tahu lah. Kita tuh menyambat syariat karena memandang pada johir gawian kita. Lalu sambatannya syariat. Padahal mampulah kita berbuat. Kan mampulah. La haula wala quwata. Tidak punya daya, tidak punya upaya. Yang punya daya upaya illa billah hanya Allah. Lalu pandang batin itu af'al Allah, artinya perbuatannya Allah. Nah jangan tak akui. Jelas kada? Jadi malam ini munsawat kada melihat Tuhan behubu teh ata becak. Kenal-kenal di Tuhan. Kenal-kenal. Berapa tahun sudah? Berapa tahun jadi orang Islam? Berapa tahun? Mulai ini datuk. Jadi orang Islam nih mulai ini datuk. Iya, nanti padahal orang Islam keturunan. Jangan lagi betul-betul inna dina indallahil Islam. Ini ayat Quran dibawa dalam wirid sembahyang, betul? Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Ingat, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Bukan Islam kebanyakan, bukan Islam keturunan. Bujur-bujur Islam di sisi Allah. Namun ini datu kuitan Islam itu keturunan. Sedangkan dikehendaki Quran indallah. Pian sembahyang itu Islam kebanyakan. Karena Islam sembahyang. Nang dikehendaki tidak hanya itu. Tetap sholat tapi tidak hanya Islam kebanyakan. Nang dikehendaki Islam indallah. Ini nang selamat. Nah, arti Islam apa? Oke lah. Kalau buah juga. Amun bujur Islam itu selamat, kenapa ada orang Islam mati hancur? Berarti kada selamat. Bujur kada? Ada jadi tulang. Banyak. Mak orang Islam. Kalau betul dia Islam di sisi Allah, kada hancur. Makanya ada kisah orang ini sudah baik kalau dibilang meninggal beberapa puluh tahun, lu gak ingat lagi dah, berapa puluh tahun limbah dibongkar kuburnya tatap utuh. Heran kalau orang bertanya-tanya apa amalannya. Yulun si ini selama hidup kedua amalan bahkan menyawa ayam jadi ya. Kenapa guru utuh kayak apa Yulun berubah tuh ngarannya dia seutuh. Ngarannya utuh. Tatap ya kalau utuh. Ngarannya utuh. Dikira orang amal mana? Bayalah buru kalau mungkin jadi udin, ya mungkin. Kalau mungkin jadi amal. Orang mengira napa amalannya? Ya Allah ada amalannya. Padahal gawin hari ini nyawa ayam gitu. Kan apa guru kata utuh? Ya kok ada berubah sampai di nesan tetap utuh. Sampai tukang talkin nyambat, wahai utuh bin utuh. Dan mau din. Nah jadi menanda kembali lagi dalam perkara ini bahwa menanda selamat, Islam bujur tetap selamat. Islamnya keturunan kebanyakan dah. Membujur Islam dah hancur. Mana dalil? Wa ya boko waju rabbikal jalali wal ikram. Kekal diri Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan
kebesaran. Namun kita kenal Tuhan melalui perbuatannya, itu sudah ada harapan bahwa kita termasuk orang yang diselamatkan. Amin. Yang jelas dulu kita kada takui. Kada takui haknya Allah. Tuhan ini gawianku kenapa ikut? Jelas ya. Nah sekarang mau ini tahu gawian Tuhan kayak apa pahala. ayo. Nah mohon nak cari pahala nih. Bila sembahyang berjamaah nilainya berapa? 27 lah. Kau mana kau? Kaunya aja kada dapat. Kaunya aja kada dapat 27. Nah bilanya ada. Kalau yang sembahyang berjamaah bilanya turun dapat 2.700. Kada dapat jalan. Biar paham lah pahala. Nih dari. Bila ikam ya Tuhan yang merasa berbuat, ku beri pahala. Ku beri pahala. Tetapi kita berhitung kita. Ikam hendak pahala kita hitung. Namun jika engkau ya Tuhan nyatakan aku yang berbuat, maka kada ada perhitungan, langsung aja ikam ke surga. Hendak milih namanya. Hendak berhitung apa kada berhitung? Ya kan ada dua kalimatnya. Hisab dihitung, bigairi hisab tanpa dihitung. Kita hendak bigairi hisab, ternyata salah. Kita menghendaki pahala. Wajar kalau kita merasa beramal maka kita ingin pahala. Mun kita merasa beramal kita hendak pahala. Sama pian ini merasa begawi, wajar minta upah. Wajar. Jelas kan? Tetapi ingat, nah hendak pahala-pahala nih itu dihitungnya. Pian tahulah kesudahan dari berhitung. Setiap hitungan pasti kurang. Kalau penglebih kurang, biar banyak tatap kurang. Nah jadi supaya kita jangan berhitung, nyatakan bahwa ini adalah perbuatannya Allah. Itu jangan tersambat. Nang nyamani gue nang melawan kekanakan. Ini rata-rata bisi anak. Nang banyak. Mau saya kong dua aja sedikit. Rata-rata berapa? Nah iya Pak. Amun sudah banyak bini ini aku nang kalah. Ada sanggup aku. Jurang anak keberapa ini? Anak pertama. Jurang dikira tadi kawin landung. Si Dini umur 55 sudah ditakuni orang anak pertama, tapi dia sini istri nomor 3. Itu nah hebat. Lu kira minta minyaknya lah. Ya Allah, minta minyaknya barangnya ada di balik botolnya barang. Yang ada juga botolnya, capnya aja, cap namanya itu. Nah, Pak Bu, setiap pian merasa beramal wajar dapat pahala. Seperti pian nang bagawi wajar dapat upah. Tapi itu kena begitu. Ada namanya yaumal hisab, hari perhitungan. Setiap yang dihitung tentu kurang. Jelas kan? Nah jadi supaya jangan kurang, Pak. Jangan takui, amun sudah kada takui cukup terus. Lalu bighairi hisab kada berhitung. Pian tahulah. Kenapa Pak Bu? Kenapa? Adanya pahala itu kenapa? Ngertilah. Tuhan hendak menguji kita. Diadakan pahala. Ujiannya apa? Gawianku kah gawian ikam gitu. Tuhan ya nak mau uji aja buntungnya. Nak haji sampai ada makah pahala dijelak. Kada puasa laki naman jelak.
Iya Rasul kasihannya ke Makkah aja nak minta pahala. Tuhan ini hendak mau Tuhan bisa bermain. Tuhan ini bermain hendak mau uji hamba. Diadakan pahala. Tujuannya apa? Amun ikam menang merasa berbuat oke jatuh keberikan pahala. Tapi ikam kan debat mau pahala saja. Tapi bila engkau betul-betul ujar Tuhan bahwa itu perbuatanku, maka engkau melihat dan bertemu aku. Jelas? Maka harapan kita bertemu Allah. Di dunia ini juga bertemu Tuhan jangan enak. Kenapa jangan enak? Maka kita disuruh umpati Rasulullah. Pak Bu, tolong ada Tuan Guru didengar. Kita disuruh umpati Rasulullah, betul atau tidak? Nabi Isra Mi'raj bertemu Tuhan tidak? Bertemu Tuhan lah, melihat Tuhan saat hidup, saat mati. Saat hidup berarti umatnya nama aku umat Rasulullah saat hidup juga melihat dan bertemu Tuhan. Jangan kayak anak mati, maka mau umpati Nabi. Di mana caranya biar ini? Mulai di sini juga. Bihadi, artinya di dunia waktu hidup. Bunyi mau umpati Nabi. Nabi bertemu Tuhan waktu hidup. Jadi mau kita hendak diakui Nabi umat waktu hidup juga, jangan waktu mati. Bila waktu mati sayup. Nawak. Jelas ya? Nah mudah-mudahan Allah Pak Ibu berikan kita hidayah. Ini kan sudah keberuntungan Pian, Tuhan membukakan ulun wasilahnya aja perantara. Padahal Tuhan sayang lawan piani. Tuhan tuh sayang. Bagaimana kalimatnya? Begini. Apabila Allah mencintai hamba, maka hamba itu akan dikenalkan akan dirinya. Ulang. Apabila Tuhan ini sayang lawan kita, maka Tuhan mengenalkan dirinya lawan kita. Jelas ya? Berarti malam ini sebagai tanda kasih sayangnya Allah. Ulun ini perantaranya aja. Hakikatnya Tuhan sayang lawan pian berataan di sini. Nah karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan Tuhan kada mencabut lagi hidayahnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan cabut lagi hidayah yang sudah Engkau beri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah mudah-mudahan jangan dicabut lagi. Bulu berarti senjata cabut akal ya. Iya. Nah ini hidayah tuh. Ya yang belum bisa memaham pelan-pelan, tapi jangan didustakan. Ini hak, ini benar. Belum bisa memaham, belum mengerti, bagamatan. Bahari ulama bisa jalan. Bagamatan jadi ya. Sekali jadi racun. Padahal cobaan. Jadi dulu tuh ini cobaan naik ya kata beliau. Cobaan naik. Ini sekalinya jadi sekali mau jadi halus setahun seko. Lanjut limbah wujud kidam wujud pulang orang limbah wujud kidam mukhalafatu ta'alil hawadis ini mbak wujud kidam mbak kidam wujud pulang apa nah paham nggak ada saudara. Nah kembali Bapak Ibu sekalian, di dalam perkara ini jadi pahala tuh nak mau uji ya, ngerti kira? Gawi menggawian ikam gitu ayo kuberikan pahala. Tapi pun gawian Tuhan nanang ini nang sudah. Lalu pahalanya nang mana? Mun gawian ini gawian Tuhan. Ulun ambilkan hadis tentang puasa. Tentang puasa. Di dalam bulan puasa tentang puasa dalilnya begini. As-sawmu li wa ana ajzi bi. Kalau pian menterjemah secara syariat,
secara bahasa harfiah, secara umum itu artinya begini dalam hadis, berpuasalah engkau ya Tuhan karena akulah yang berhak memberikan balasannya. Jadi mau kita puasa karena Allah, maka akan dapat pahala dari Allah. Itu maksud daripada makna yang diungkap oleh ulama syariat, ulama fikih, ulama fuqaha. Tetapi kalau ulama hakikat bukan begitu. As-somuli ikam tahu lawai hambaku nang puasa tu jatuhan aku wa ana ajuzibi pahalanya aku nih Pak. Jelas? As-somuli wa ana ajuzibi. Di mana Pak Bu? Kita disuruh puasa agar supaya melihat sifat Tuhan. Tuhan kada makan, kada minum. Amun kita kada sanggup, kada makan, kada minum, kada sanggup. Tetapi kawan kada makan, kada minum, itu sifat Tuhan. Nang kada makan, kada melihat, kada. Ini berpirakan aku biar nang panas nang kayak ini buatnya kawai. Tapi bodoh 2 kali menangkuk. Bawa umur 3 kali sekali jenang keluar. Nih gawin amat nenek. Ya amat. Kada ya Allah mah, kada sekali. Rancak berarti. Bawa umur bodoh. Pemakalnya no pasti 3 kali bawa umur sunat keluar ya bujur aja sunat. Kalau bulan puasa Pak Ai gue sudah zawal arti matahari terbit baku kumur itu makruh bila hendak wudu lain di luar puasa. Mun kada puasa ada apa sunat. Jadi tinggalkan perkara sunat yang mengkhawatirkan kalau membatalkan wudhu seperti berkumur-kumur. Kalau pina tatagok ada si ini kada khawatir tatagok dasa hendak managok. Ada juga di kampung kemana-mana hujan kada, panas kada, beheleng kesana kemari. Kada tahu selang sepanjang. Selang cucu kayak di helm kada tahuan. Maka beliau 17 Agustus bulan puasa sidin aja nang wanek pinang behelm juga. Ada tahu di belakang galon. Selang sing panjang no. Waduh, maka setruk. Paham nggak? Pian menandak pahala, oke. Menandak pian ini pahala. Anak pahala. Ayolah, sini aja nandak. Mun pian hendak lah ulun barahan dalam hadis. Barang siapa aja Nabi mensolatkan jenazah maka pahalanya 1 kira. 1 kira. Barang siapa di samping menyembahyangkan jenazah ikut ke kubur maka dapat 2 kira. Lalu sahabat bertanya dalam riwayat, ya Rasulullah 1 kira itu siapa pahalanya? Ujar Nabi 1 kira itu seperti gunung Uhud. Awal mangkat jangan gunung Uhud bini ya lucut. Nah kayak gunung Uhud 2 kali gunung Uhud. Ayo nah pian tahulah gunung Uhud. Kalau gunung Uhud secara zahir iya nang di Madinah dong. Kenapa digelari gunung Uhud? Karena tersendiri Uhud ahad. Uhud ahad. Sebenarnya nang dipadahkan gunung Uhud iya diri kita. Qul huwallahu. Katakan bahwa Allah esa. Esanya di mana? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Tidak ada wujud yang lain sealaman semestane termasuk nang dudukan melainkan wujudnya Allah. Karena tidak ada wujud selain wujud Allah, lalu kita berzikir la ilaha illallah. Itu nang dimaksud itu kada ada wujud nang lain, hanya wujud Allah.
pian maksudnya apa dikir nih? Mahayal. Dikira memuji Allah, la ilaha illallah, bilang begentar baca. Nang dimaksud la ilaha illallah tidak saja tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya itu tidak ada wujud yang lain selain wujud Allah, atau tidak ada yang nyata hanya Allah, cuman melalui perbuatannya. Jelas? Jadi kena bila dia dizikir la ilaha illallah, hati-hatilah. Kau binatang salah dulu. Isuknya buruk. Telarang buruk pada zikir. Maaf Pak, bilang geling mana kepala? Alahan pada nang tariu macan. Tariu macan kayak belajar. Ulu mana kayak itu kapina bolang macam. Nggih, nama tariu macan sampai kumaul melihat ulu kata jumlah susunya nanti. Ulu jaga parah. Oma jaga parah, imor benar, mengacari, dibukakan bagi kipas angin kawan malu. Ya pakai saja dilanggar nih kalau ada kipas angin nah. Sadih benar apun, sudah dibawa padang kadap, licak, yuk pulang. Di sini kan ada kipas anginnya pulang. Mun sudah ada di biniakan tuh ada bapak. Oh ada hendak juga bini di sini. Pembakal ada mijinan. Jika pembakal menandak bini di sini repaksin tak ada hakun aku. Itu masalahnya. Tapi ulun menghormati pembakal, ulun kemana-mana udah muji. Malah makanya mencontohkan pembakal supaya para tukul. Ulun kemana-mana Pak Ibu ini bersama ulun. Jadi ulun harapkan juga Bapak Ibu, dalam keadaan seperti ini kita hargai dan kita hormati dari pemerintah untuk protokol. Itu kan Bapak. Nah, jadi ulun sampai mengimbaukan kalau pangkian ulun jadi wakil sini. Wah guru nih kau dia lah wakil. Ada papa susuruhan sini 5 asal tanggal 1 gajian. Artinya ulun boleh tanggal 1 ke sini nih manggil gaji. Ya Allah. Nah jadi ulun harapkan himbau. Ini kami ada berjanji lah ulun nya kenalan pembakal hari ini nak ada berjanji. Jadi ulun menghimbaukan lawan pian lah. Jadi aturan pemerintah juga kita harus taati. Jadi Bapak Ibu sebaiknya paling tidak kan ya bersangol lah. Sudahlah kita kembali lah. Jadi pahalanya nang dipadakan pahala tuh ya diri kita yang ada, diri kita yang ada, dan yang nyata inilah yang dipadakan pahala. Pahala yang mana? Kalau pian menghendaki 27 atau nakai gunung itu adalah guru ada juga diberi, tetapi Pak Bu maaf, jangankan membawa pahala di padang mahsyar, membawa diri pian aja sempoyongan. Ngerti tidak? Membawa diri ini karena ngalihat pergi bawa pahala. Nah jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalimat innalillah harus diperhatikan. Innalillah itu apa gerak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaflah, ini bila orang meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu harus paham dan mengerti. Innalillah, nang datang ni aku ya Tuhan, nang ada ni aku. Wa inna ilaihi, nang balik pun aku juga. Jelas Bapak Ibu? Karena tidak ada sesuatu melainkan Allah, la ilaha illallah. Nah itu nang kita yakini. Nah, dapat juga kok. Ini mau habis panitia kok lagi. Nah itu
Nah, ya kembali lagi 15 menit kita menghormati PPKM. Jadi pengajian tetap tapi waktunya dibatasi, gitu kan teman, supaya kita menghargai pembakal kita. Ini pembakal sudah menghargai kita, kita hargai pembakal kita. Man ata'ani fa'at Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat lawan pemimpin. Selama pemimpin itu mengarahkan, memerintahkan yang bukan maksiat, wajib taat. Dalilnya itu ati'u Allah, taat kepada Allah, wa ati'u Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kamu. Nah, mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini Pak Ibu, keadaan yang seperti ini berakhir sehingga kita bisa hidup normal kembali. Nah, biar nyaman pulang bacari. Nah, ngalih kalau bacari mengawinkan anak ngalih kalau. Ngalih kalau keadaan nangka ini hendak bakawinan kada boleh, hendak mengadakan ini kada boleh. Nah, makanya kita berdoa mudah-mudahan di tempat yang barokah, yang mulia pada malam hari ini, berkat doa-doa pian berataan dan berkat doa-doa nang Tuhan berataan, berkat doa kita semua, mudah-mudahan keadaan seperti ini membaik dan bisa normal kembali, dan kita diberikan kesehatan keafiatan. Mudah-mudahan biar nyaman bacari, rajakinya banyak. Nah, bila ulun bulik banyak jodoh duit. Oh, amin. Yes. Acul. Iya jelek. Ini hanya pertama jelek nangka ini. Jadi bila minggu kena nangkain lagi kan kita kami. Yalah, tahu kau sudah. Ayo, aku gawian sebenarnya. Mana gawian seorang nang ini nang masuk surga tuh lebih itu. Ya Tuhan di kamu kada itu merasakan. Nah, membawa dirinya nyaman kalau nyaman tidak. Udah sampai pahala. Membawa duit yang banyak kan beratus juta ATM jadi bawa. Bujur kan beliau. Adik jalannya. Ayo, sekampil membawa duit beliau. Ini anggap aja pahala. Ini pahala. Ini ulun mencontohkan kasihan nang Tuhan mun kada diberi contoh sehingga paham. Membawa duit bak karung-karung. Ya kan duit ratusan 2000-an. Lawan ATM tuh nang kayak KTP aja. Nah di kantong, tapi duitnya ini nilai nang ATM ini Pak Ibu 50 M. Kalau 50 miliar tuh karakan karupuk habis kampung ini. Mesti tukarkan karupuk. Inggih. Nah, bagi sahab pulang. Pembal bagi sana. Ini ada orang mati. Orang mati. Kenapa ngaran para pahumaan menabuk kubur? Pas kebetulan musim nak ini beli hujan. Lalu hilang, ini kuburnya ini hilang, bebanyu aja lagi. Kemana-mana mencari tuan guru bilang berpuluh-puluh agar supaya banyu ini bahan tak ada nang kawannya tuan guru berdatang, tak ada kawannya. Datangi orang lebih yuk. Oh di sini gampang, ada ngilah aku beli satu mat di sini. Gua beli satu mat, datang aja gua pulang gua beli. Baik boy. Kada ada pembacaan timbang isin gabin. Dia timbang isin gabin nang banyu tadi rasap. Nah enak jalan tuh beliau kita timbang gabin. Buahnya bilanya enak dulu bila nak ini kita bisa mau gabin ya. Ini supaya rasap. Rame kalau kan. Hanya aku boleh pulang. Yang ada anak lain ini nanti kita mau kembali Bapak Ibu sekalian, sehingga nyata di mana letak afalnya Allah pada batang tubuh. Jadi letak afal atau perbuatan Tuhan ini pada batang.
Jadi batang tubuh kita ini Pak Ibu af'al Allah, kita memadahkan syariat, padahal bukan kita nambah syariat. La syari'ata bihaqqin illa syariatullah. Tidak ada yang bersyariat, tidak ada yang berusaha, melainkan syariat itu syariatnya Allah. Kenapa? Karena kita tidak punya daya upaya. Kalau ini bukan syariat kita, kalau ini bukan syariat kita, yakni syariatnya Allah, maka dipadahkan af'alullah, perbuatannya Allah. Nah, penorang bagusnya susunannya sudah, jangan tak akui lagi. Jadi mudah-mudahan Pak Nangka ini nenang lain perbuatan sorg. Dia tetap jalankan perintah, tetap jalankan perintah, tetap hidupkan sunnah. Tapi jangan kita merasa berbuat. Nyata sernyat apal tuang gawe itu pada batang tubuh. Jadi ini syariat. Ini batang tubuh kita ini syariat. Jangan dipadahkan bila sembahyang syariat, bila puasa syariat, bila wudu syariat kan. Nang dipadahkan syariat itu bukan wudunya, tapi perbuatan wudunya. Ngerti tidak? Rukun wudu ada berapa? 6 lah. Rukun wudu ada 6. Pertama niat, kedua basuh muha, ya. Nang ketiga basuh tangan sampai siku, nang keempat membasuh sebagian kepala, kelima membasuh 2 kaki hingga mata kaki, kanan tertib, talingatu sunat. Dalam Quran tidak disebutkan telinga, dalam hadis disebutkan telinga. Karena sahabat mengatakan tatkala aku melihat Rasulullah berwudu, Nabi membasuh telinga setelah membasuh kepala. Dalam Quran cuma 4 anggota nang wajib. Mana dalilnya? Idza kumtum illa shalah. Jika kamu ingin sembahyang, bagsilu wujuhakum, basuh mukamu. Basuh mukamu. Bagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wa aydiyakum. Basuh 2 tangan ilal ka'bain wamsahu bi ru'usikum. Apa deh? Kepala? Sebagian kepala atau rambut. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan 2 mata. 4 aja wajib. Cuman awalnya niat, akhirnya tertib, arti tertib berurutan. Dalam hadis ada telinga. Nah ulul maksud mana syariat, bukan syariat itu niat basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Gawiannya tuh nang dipadahkan syariat. Gawian itu nampak pada batang. Ini nang dipadahkan syariat, bukan nang tulisannya itu, paham? Bukan sembahyang tunang rukun 13-nya, bukan, walaupun rukun sholat itu 13 dari niat sampai tertib, gitu lah. Tetapi bukan itu, nang gawiannya nang ini nang dipadahkan syariat, sedangkan gawian itu nyata pada batang tubuh. Jadi nang dipadahkan syariat itu batang tubuh, sedangkan syariat yang nyata pada batang tubuh itu af'al Allah, gawian Tuhan. Jadi Pak Ibu, terutama ibu-ibu, pian di mana jalan kadingat lawan Tuhan, biar bermasak, biar menambah tapas kan. Iya nang orang ini kada tahu dilapah. Iya nang ikhlas timbul. Ini kayak apa ikhlas? Bilang salawar lagi hancur terus. Minta sih baru sambil bermamai. Bilang lepes, ngapa? Surban lagi hancur, sekali anak bersurban rungkang. Lalu di situ ikhlas, tahulah arti ikhlas, bukan lillahi ta'ala tuh sambatannya. Arti ikhlas tuh ada lagi merasa gawian seorang, amun kada merasa gawian seorang ngalih hendak lapak, lalu kada ada keluhan.
Nah pian-pian pae nang mengeluh ibu-ibu juga itu karena merasa gawian seorang lalu mengeluh. Coba jangan gawian seorang, noh santuy tambah yuk. Tambah ya. Jangan nah ada kan jawab. Jangan tambahi ulut kedorangan. Coba biar baik ibadatnya kadang merasa duit seorang guru ulun pernah apa itu bini sidin yang menyaksikan mulai isya sampai tak subuh yang mikir sindur merasa ulun dikisahkan guru ulun meninggal dah. Aku nangis di sini waktu sembahyang isya. Saking ibaratnya kayak apa? Asiknya loh. Bini ku di sini pada sampai tak subuh. Bingung memang bini apa bagi sembahyang terus. Orang ikhlas ada merasa lapar. Coba biar nang ada ikhlas merasa gawian seorang. Biar diupah gitu. Tambahi lagi. Nggak ada ikhlas merasa gawian seorang lapah ini kelanggar sini kelanggar sini singalihan melihat TV baru malaman pada mengantuk suruh ke pengajian yang satu tumat kuak orang ada ikhlas tahu nang bini abahnya kama sigit nih. Nah terakhirnya sementara ujian nang bini abahnya aku sumpah abahnya di kampung kamu kada masjid jangan lagi aku kan bisa sembahyang pokoknya turuti aja orang 5 pakas sembahyang ayo pokoknya bila kamu sembahyang abahnya aku bukakan. Ini pas nang bini dibukakan apa lagi ini jangan salah lah tutudung nasi. Lalu sembahyang kisahnya beliau naik kelanggar sini. Kenapa hanya bisa sembahyang kada bisa? Nah, caranya nang kayak apa? Pas nang bini turuti orang. Kenapa tuh menuruti ini di saf pertama di belakang imam? Kada bisa di belakang imam. Karena perhatian sujud batis imam ini tekan kepalanya. Tak kepalanya lalu berpikir nak ada bisa sembahyang kira-kira sembahyang itu ditinjak. Pasal nang bini turuti aja nah pada pembakalan ada asaan meninjak gancang naran di belakang ditinjau meninjau akhirnya pelanggaran tumbur gara-gara saya komi aja meninjau naran ditinjak nang di muka meninjak kenapa ada membalas ada mungkin membalas muka tentu ke belakang tumbur gara-gara seiko jadi Mbak Bulik tadi kesannya Mbak Bulik ini takut nang gini kayak babanya sembahyang sakit jadi nang lagi udah warnanya suka kenapa sembahyang ini sakit kenapa ya nang gini nyamannya nomor jadi petinjakan. Tapi ini kan hati-hati makanya antara imam lawan makmum itu jangan diperparah. Dikira kan udah tinjakan tapi pulang mau ke hakikat siapa juga yang meninjak. Ada kuasa juga tapi itu jangan disambat. Bila disambat batal bahkan haram. Nah ulun berikan batasan. Piani tahu baik kada baik itu datang dari Allah. Kalau
pian hendak menyambat nang baik datang dari Allah, nang kada baik akui kita. Bila pian tahu baik kada baik itu nah datang dari Allah, lalu pian sambat. Umpama nih maksiat, aku aja bubuatnya maksiat nang ini Allah Ta'ala juga menjadikan itu haram. Sudah dosa maksiat ditambahi dosa karena salah etika. Jelas kah? Banda di dalam jangan dikeluarkan. Lupa ini kada bagus disambat. Ulun mencontohkan kada usah kekuningannya, anginnya aja batal kada wudu. Batal kada wudu. Batal kada usah kekuningannya, anginnya aja batal. Banda di dalam jangan tak keluar, batal haram. Walaupun tahu apik-apik nang tahun ini. Mun hendak juga diucap akui salah tu seorang. Walaupun kita pun sadar tidak punya daya upaya untuk berbuat maksiat dan dosa, maka sebelum minta ampun diampuni. Kenapa? Menyadari. Oh, mentok. Malam ini. Bila pian sadari, minta reda. Ulun berdalil, ini penutup sementara, ini kabar gembiranya. Bila malam ini Pak Ibu pian menyadari bahwa segala dosa-dosa, maksiat dan kesalahan serta kekhilapan yang telah lalu, sampai pian duduk malam hari ini, pian sadari kesalahan kita, kealpaan kita, kekhilapan kita, namun juga sadari semua ini ketidakberdayaan kita. Sebelum minta ampun diampuni. Amin. Jadi dia bulikan kan berdosa lagi. Akui tapi sadari juga. Jelas lah, akui kita salah tapi sadari bahwa kita tidak punya daya upaya. Mana dalilnya? Inna fatahna laka fathan mubina. Kalau pian sudah dibukakan pengenalan bahwa ini sebenarnya adalah perbuatan Allah, liyaghfir lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tuhan ampuni dosa dulu dan akan datang. Apa lagi? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik. Nah, mudah-mudahan Tuhan murahkan rezeki. Wa yutimma ni'matu wa yahdiyaka siratan mustaqima. Semoga kita husnul khotimah. Amin. Nah, untuk malam ini mungkin ulun cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk ulun dan pian berata. Dan mudah-mudahan berkat kita kumpul di sini, Allah kumpulkan juga kita di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan, Allah curahkan rahmat, ampunkan segala dosa, kesalahan, juga kesalahan kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan segala doa kita dikabulkannya Allah. Segala hajat kita Allah tunaikan, hilangkan daripada kesulitan, kesusahan, dan berikan yang terbaiknya. Amin. Adan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.